Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrisya Popik Hairunisa dari Humas dan Komunikasi Digital Angkatan 2024 dengan NIM 1414-424047. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video terkait uji praktek SPSS Mandiri untuk mata kuliah Statistik Sosial. Nah, ini ada instruksi tugas-tugasnya. Oke, ini untuk SPSS-nya yang sudah di-download. Baik, kita langsung aja ke step pertama. Nah, di step pertama ini, kita masuk dulu ke variable view. Di variable view ini, kita harus memasukkan kode variabel. Nah, untuk kode variabelnya sendiri, itu ada jenis kelamin, domisili, pilihan transportasi, dan juga ada beberapa kriteria yang nantinya akan dianalisis, yaitu kenyamanan, aksesibilitas, kemudahan, dan frekuensi. Oke, saya masukkan dulu. Ntar, domisili, terus pilihan transportasi, lalu ada kenyamanan, aksesibilitas, kemudahan, dan frekuensi. Nah, di sini bisa dilihat ada di type sendiri ini numerik ini diamkan saja dan with 8 ini juga diamkan saja. Lalu terkait untuk desimal kita ubah menjadi 0 karena untuk memudahkan kita ubah semuanya jadi 0. Wait, sepertinya ada masalah. Nah, udah, oke. Untuk values-nya sendiri, di sini kita akan masukkan poin-poin yang ada di bawah kode variabelnya. Seperti ini values pertamanya untuk laki-laki, lalu yang kedua ini ada perempuan. Nah, ini lagi oke aja. Lalu di domisili ini ada Jakarta Barat dan sekitarnya. Nah, ini di oke. Lalu untuk pilihan transumnya sendiri, transportasinya sendiri itu ada Transjakarta, lalu KRL, dan terakhir nanti ada MRT. Di okein aja. Nah, untuk dari 4 kategori ini, dari kenyamanan sampai frekuensi ini kita menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Yang dimana 1 itu sangat tidak setuju. Lalu yang kedua itu ada tidak setuju. Lalu yang ketiga ada cukup. Yang keempat ada setuju. Dan yang terakhir itu ada sangat setuju. Oke. Nah, karena seterusnya sama, jadi untuk memudahkan kita copy aja di Kopas itu. Baik. Kita ke samping.
yang lain didiamkan saja. Nah, untuk di measure sendiri ini, tadi dari jenis kelamin sampai ke pilihan transportasi itu kita ubah menjadi nominal. Kenapa? Karena tidak bisa diurutkan. Sedangkan dari empat kategori ini, dari kenyamanan, aksesibilitas, kemudahan, dan frekuensi, kita menggunakan ordinal. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita pindah ke tampilan data view. Nah, di sini bisa dilihat sudah terinput ya. Nah, ini kita close dan kita masukkan data-data yang tadi sudah diberikan. Itu dan kebetulan saya mendapat di set B. Tuh. Ini yang tadi di PDF sudah saya pindahkan ke spreadsheet, jadi saya tinggal mengkopas aja. Disalin. Oke. Hmm, maaf. Lalu, oh, salah. Em, ya, ini di sini total ada 7 ya. Nah, sudah sudah semua. Jadi ini kita gedein aja biar lebih jelas. Nah, karena sudah, sekarang kita analisis untuk yang pertama itu statistik deskriptif cross-tab data profil responden. Oke, yang pertama kita bisa ke analyze aja, lalu ke deskriptif statistik, dan kita pilih yang cross-tab. Nah, di sini untuk cross-nya ini saya mau milih jenis kelamin dan domisili untuk kolomnya. Oke, ini nggak usah. Sejujurnya untuk display dan ini mungkin tidak terlalu dipakai, tapi akan saya pakai aja. Di checklist semuanya, dan oke. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya ya. Mungkin ini lagi loading ya untuk outputnya sendiri. Lalu yang kedua itu kita mau lihat nih means dan teman-temannya di analyze, lalu deskriptif statistik, dan ke deskriptif. Nah, di sini saya akan milih semuanya untuk ke coba untuk dilihat gitu. Ini saya pilih variance dan juga range-nya. Lanjut dan oke. Sepertinya memang jaringannya jadi belum keluar. Nah, lanjut. Guys, mau nanya, kok ini nggak keluar ya outputnya? Oh, udah keluar. Gak jadi. Gak jadi, udah sana. Oke, ini untuk outputnya. Lalu, selanjutnya kita akan mencari validitas, uji validitas. Yang pertama itu kita ke analyze, lalu ke correlate, dan bivariate. Nah,
Di sini saya akan memilih dari kenyamanan sampai, maaf, dari kenyamanan sampai ke frekuensi. Oke, option, oh, tidak usah, dan oke. Nah, di sini bisa dilihat kalau datanya itu valid karena signifikannya ini berada lebih kecil dari 0,50 begitu. Nah, selanjutnya kita akan ke uji reliabilitas. Oke, kita lanjut ke analyze lagi dan ke scale. Ini ada reliability analysis. Nah, di sini yang kita isi cuma yang bagian atas atau itemsnya aja. Di sini saya akan memilih lagi-lagi kenyamanan sampai frekuensi saja. Kita pindahkan. Dan ini ada statistik yang bisa kita mencet. Nah, di sini saya memilih semua item, scale if item delete, means, variance, covariance, dan correlation. Itu. Nah, dilanjut aja. Oke. Ya, bisa dilihat sudah ada hasilnya dari reliability statistik item. Nah, ini termasuk cocok dengan reliable-nya karena di Cronbach alpha-nya ini berada lebih besar dari 0,60 begitu. Lalu selanjutnya sebelum ke step yang paling akhir di analisis regresi, kita compute dulu datanya, teman-teman. Kita ke transform, terus compute variable. Nah, di sini saya akan membagi dua menjadi variabel X dan Y. Variabel X-nya sendiri itu saya memilih kenyamanan ditambah dengan aksesibilitas. Oke, kita oke. Nah, ini sudah terlihat compute X sama dengan kenyamanan ditambah aksesibilitas. Lalu, untuk yang kedua, terkait variabel Y, ini kita hapus dulu numeric expression-nya menjadi kemudahan ditambah dengan frekuensi. Oke? Nah, di sini sudah terlihat compute Y sama dengan kemudahan ditambah frekuensi. Begitu. Dan langkah terakhir untuk analisis regresi. Kita ke analyze, lalu ke regression, dan dipilih yang linear. Nah, di sini ada depend dan independent. Nah, di dependent dan independent. Dan di dependentnya itu kita pilih yang Y. Lalu yang X kita masukkan di independent. Kenapa? Karena tadi kan yang di Y ini kemudahan dan frekuensi, sedangkan di X ini ada kenyamanan dan aksesibilitas. Dan kita mau mencari tahu seberapa pengaruhnya, apa pengaruh terhadap kemudahan dan frekuensi dari adanya kenyamanan dan aksesibilitas. Begitu. Kita okein aja. Nah, di sini sudah terlihat sumarinya dari regression, ada ANOVA dan koefisiennya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya terkait uji praktek SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.